Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang trennya sebenarnya masih downtrend, tapi hari Jumat kemarin mencoba untuk bangkit setelah ada pemberitaan masuk ke indeks MSCI. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBKP. BBKP hari Jumat kemarin naik 4% lebih ke harga 206. Dan bisa kita lihat, kenaikan ini membuat BBKP masih bertahan di atas support psikologisnya di harga 200. Tapi secara tren, BBKP saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Memang terlihat ada harapan karena saat ini BBKP mencoba untuk bergerak sideways. Jadi selama masih bertahan di atas harga 200, maka tren downtrend BBKP melemah. Jadi dorongan ke bawah melemah, kedepannya BBKP ada potensi untuk reversal trend selama masih kuat berada di atas harga 200. Dan dari garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga mulai sideways dan mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi besar. Dan asing terlihat masih masuk akumulasi saham BBKP. Dan satu minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat memang BBKP menarik untuk dipantau karena saat ini mulai mencoba untuk sideways dengan target jangka pendek menurut saya itu di harga 220. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 200, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BBKP masih gagal break dari garis resisten 220. Atau hold saja selama harga 200 tidak terlewati. Tapi untuk BBKP bergerak uptrend, saat ini sepertinya masih sangat sulit karena ada dua resisten yang harus ditembus yaitu garis EMA 50 di harga 234 dan garis EMA 150 saat di harga 266. Jadi harganya masih lumayan jauh. Jadi saat ini paling enak itu di swing trade. Dan selalu saya ingatkan karena saham downtrend, walaupun kita entry di support, kita harus sangat disiplin dan harus punya trading plan yang jelas. Apabila ternyata minggu depan BBKP gagal bertahan di atas harga 200, harus pertimbangkan untuk cut loss. Karena kalau enggak, BBKP akan melanjutkan penurunan dan turun lebih dalam lagi. Jadi itu yang harus kita hati-hati apabila kita beli saham yang sedang downtrend. Walaupun ada rewardnya apabila kita beli di harga support dan ternyata dia berbalik arah, kita akan untung dengan profit yang lumayan besar. Tapi apabila ternyata gagal bertahan di support, kita akan rugi dengan loss yang lumayan besar juga. Itu resikonya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BNGA. BNGA bisa kita lihat saat ini sudah turun di bawah garis EMA 150. Jadi untuk teranjang menengah, BNGA sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 995. Jadi saat ini mencoba untuk turun di bawah support psikologisnya di harga 1000. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi break dari support harga 1000, tapi harus hati-hati candlenya lumayan solid, dan apabila support ini terlewati, BNGA berpotensi lanjut turun ke support berikutnya di harga 950. Jadi secara tren saat ini memang BNGA trennya masih sangat downtrend, dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, sebaiknya amati dulu apabila minggu depan BNGA berhasil naik kembali di atas harga 1000, teman-teman baru entry dengan target jangka pendek di garis EMA 150 yang saat ini sudah berubah menjadi resistennya di harga 1030. Atau tunggu kembali di support di harga 950. Karena support di harga 950 jika kita lihat historinya merupakan support yang kuat untuk saham BNGA. Beberapa kali menyentuh harga 950, BNGA masih bisa rebound kembali. Jadi untuk lebih amannya apabila mau entry di support,
support di harga 950 lebih kuat daripada support psikologis di harga 1000 saat ini. Atau cari saham lain yang trennya lebih bagus daripada saham BNGA saat ini. Dan berikutnya saya coba analisa saham CTRA. CTRA bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 1015. Jadi saat ini CTRA trennya masih bergerak sideways dan terlihat masih kuat berada di atas garis EMA 150 dan harga 1000 yang masih berupa support psikologisnya. Jadi beberapa kali mencoba untuk turun di bawah harga 1000, CTRA masih bisa bertahan dan naik kembali. Dan di atas garis support EMA 50 dan 150 ada resisten di harga 1050. Dan berikutnya baru resisten di harga 1100. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan untuk CTRA bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah menurut saya lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat selama beberapa minggu ini sebenarnya masih akumulasi terus saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat CTRA juga memang trennya masih akan sideways dan menurut saya masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 1050. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000 atau malah di bawahnya, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata CTRA minggu depan gagal naik melewati resisten ini. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 150 setelah itu berhasil bangkit, tapi berusaha break harga 1050 dua kali mencoba break, ternyata gagal break dan malah turun kembali menuju harga 950. Jadi paling aman take profit dulu apabila gagal break dari resisten ini, setelah itu tunggu kembali di support psikologis di harga 1000 untuk re-entry kembali. Dan terakhir saya akan update pergerakan dari saham Harum. Beberapa hari lalu baru saya analisa saham ini dan bisa kita lihat saat ini Harum masih bisa bertahan di atas support di garis EMA 150 di harga 10.150 dan di bawahnya masih ada satu support psikologis di harga 10.000 yang sebelumnya bisa kita lihat masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan untuk garis MACD memang terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan hari Jumat kemarin Harum naik 5% lebih ke harga 10.525. Untuk broker summary jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terlihat masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan satu minggu terakhir ini asing terlihat mulai akumulasi kembali saham Harum setelah sebelumnya melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun masih ada potensi untuk rebound dan naik menuju harga 11.000, tapi ingat ini bukan berarti Harum akan mulai bergerak uptrend kembali. Karena saat ini Harum sudah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 11.550. Jadi walaupun berhasil rebound, selama masih gagal break dari garis EMA 50, tren Harum juga masih melemah. Dan masih ada potensi besar untuk lanjut bergerak turun kembali mengetes support di harga 10.000. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 sampai harga 10.000, sebaiknya swing trade dan take profit apabila ternyata Harum minggu depan masih gagal naik melewati garis EMA 50. Jadi apabila minggu depan Harum berhasil naik menyentuh harga 11.000 dan ternyata gagal break dan mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena walaupun asing masih masuk akumulasi, di broker summary tidak ada akumulasi besar. Tapi bisa saja ini hanya rebound sementara. Jadi ingat, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata mulai berbalik arah kembali. Karena ada satu candle hijau bukan menandakan tanda-tanda reversal trend. Sebelumnya juga sama, berhasil rebound dari support di harga 11.000, mencoba untuk break garis EMA 50, ternyata gagal break dan setelah itu melanjutkan penurunan. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai minggu depan mencoba untuk naik kembali di atas harga 11.000, ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.